Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar dan pencinta audiobook dimanapun berada. Pada kali ini, saya Ricky Mulyana akan membacakan sebuah buku karya dari Pramoedya Anantatur dengan judul Gadis Pantai. Dari lentera di Pantara. Mengerikan Bapak, mengerikan kehidupan priai ini. Seganas-ganas laut, dia lebih pemurah dari hati priai. Ah, tidak, aku tak suka pada priai. Gedung-gedungnya yang berdinding batu itu neraka. Neraka tanpa perasaan. Pramoedya Anantatur. Gadis Pantai adalah roman yang tidak selesai, unfinished. Sejatinya, roman ini merupakan trilogi, disebabkan oleh vandalisme Angkatan Darat. 2 buku lanjutan Gadis Pantai raib ditelan keganasan kuasa, kepicikan pikir, dan kekerdilan tradisi Asara. Gadis Pantai pun dipastikan tak akan pernah ada jika saja pihak Universitas Nasional Australia ANU di Canberra tidak mendokumentasikannya, dan lewat Savitri Shearer, mahasiswi yang mengambil tesis di seputar proses kepengarangan Pramoedya di tengah golak budaya dan kuasa, mengirimkannya kepada Pramoedya Anantatur, sang pengarang. Dan juga terima kasih kepada Arina Anantatur yang mengoreksi produk sebelum naik ke percetakan. Sepenuturan Pramoedya, Gadis Pantai adalah roman yang berkisah tentang kehidupan seorang gadis belia yang dilahirkan di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Gadis Pantai adalah seorang gadis manis, cukup manis untuk memikat hati seseorang pembesar santri setempat. Seorang Jawa yang bekerja pada administrasi Belanda. Dia diambil istri oleh pembesar tersebut dan menjadi apa yang dikenal dengan Bendoro Putri. Perempuan yang melayani kebutuhan seks laki-laki. Sampai kemudian dia memutuskan untuk menikah dengan perempuan yang sekelas atau sederajat dengannya. Dia tidur dengan pembesar itu, membantu mengurus dan memerintah di kompleks keresidenan, paviliun, kadang-kadang, dan bahkan sebuah masjid. Perkawinan itu memberikan prestis baginya di kampung halamannya, karena dia dipandang telah dinaikkan derajatnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ia terperosok kembali ke tanah. Orang Jawa yang telah memilikinya tega membuangnya setelah dia melahirkan seorang bayi perempuan. Dalam roman ini dikisahkan bagaimana di usia yang begitu muda belia, Gadis Pantai betul-betul telah kehilangan segalanya. Tidak punya suami, tidak ada rumah, tidak ada anak. Anaknya diambil atau tepatnya dirampas pembesar Jawa untuk tetap tinggal di Rembang. Tidak punya pekerjaan, karena begitu malu kembali ke kampungnya, ia kemudian berputar arah ke selatan, ke kota kecil Blora. Kisah sequel Gadis Pantai berhenti sampai di sini. Roman yang menjadi sequel pertama dari trilogi roman keluarga ini adalah roman yang indah dan mempesona. Lewat roman ini, Pramoedya Anantatur berhasil membongkar, setidaknya memperlihatkan kontradiksi negatif praktik feodalisme Jawa yang tak memiliki sedikit pun adab dan jiwa kemanusiaan. Roman ini menusuk feodalisme Jawa tepat langsung di jantungnya yang paling dalam. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya kecil ramping. Setiap hari punggungnya dibebani bakul besar dalam gendongan selendang. Dia datangi rumah para priai, beli barang, pakaian, botol kosong, rongsokan, sampai bakulnya penuh, baru ia menjualnya di pasar.
Suaminya petani gagal, penjual soto ayam, yang juga gagal, pernah jadi perabot desa pun gagal. Maka setiap hari dia terus berjalan, dari rumah ke rumah dan ke pasar, dengan bakul besar di punggung. Tetap mandiri. Barang belian yang tak laku disimpannya di bawah ambin tempat tidurnya. Di rumahnya di pinggiran utara kota, sebuah pondok kayu bambu berdinding gedek dilepatai sapi. Barang rongsokan aneh, dinilainya cantik, juga masuk ke bawah ambin bambu itu. Dengan wajah mulus berseri dihadiahkannya kepadaku atau adikku bila kami datang berkunjung. Jepang berkuasa membatasi semua. Kemandiriannya ikut terpancung. Tubuh ramping kecil itu merosot tua. Pakaiannya jadi lusuh, kumuh. Tangan dan kakinya yang kecil kehilangan kekuatan. Tahu aku hendak meninggalkannya pergi ke Jakarta. Dia datang. Janjiku, "Mbah, kalau sudah mampu cari rezeki sendiri, nanti kukirimkan sarung untukmu." Aku pergi ke Jakarta, dia pun pergi, hanya untuk selama-lamanya. Dia, nenek darahku sendiri, pribadi yang kucintai, kukagumi, kubanggakan. Inilah tebusan jiwaku. Janjiku pada dia yang tak pernah ceritakan sejarah dini. Dia yang tak pernah ku ketahui namanya. Maka cerita ini ku bangun dari berita orang lain. Dari yang dapat ku saksikan, ku khayalkan, ku tuangkan. Bagian pertama. 14 tahun umurnya waktu itu. Kulit langsat, tubuh kecil mungil, mata agak sipit, hidung ala kadarnya. Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai keresidenan Jepara Rembang. Hari demi hari batinnya diisi derai ombak dan pandangnya oleh perahu-perahu yang berangkat di subuh hari pulang di siang atau sore hari. Berlabuh di muara, menurunkan ikan tangkapan dan menunggu besok sampai kantor lelang buka. Ia telah tinggalkan abad 19, memasuki abad 20. Angin yang bersuling di puncak pohon-pohon cemara tidak membuat pertumbuhannya lebih baik. Ia tetap kecil, mungil, bermata jeli. Dan tidak diketahuinya, di antara derai ombak, abadi suling angin dan datang perginya perahu, seseorang telah mencatatnya dalam hatinya. Maka pada suatu hari perutusan seseorang itu datang ke rumah orang tua gadis. Dan beberapa hari setelah itu, sang gadis harus tinggalkan dapurnya. Suasana kampungnya sendiri dengan bau amis abadinya. Ia harus lupakan jala yang setiap pekan diperbaikinya. Dan layar tua yang tergantung di dapur, juga bau laut, tanah airnya. Ia dibawa ke kota. Tubuhnya dibalut kain dan kebaya yang tak pernah diimpikannya bakal punya. Selembar kalung emas tipis sekarang menghias lehernya dan berbentuk medalion emas. Berbentuk jantung dari emas membuat kalung itu manis tertarik ke bawah. Kemarin malam ia telah dinikahkan. Dinikahkan dengan sebilah keris. Detik itu ia tahu, kini ia bukan anak bapaknya lagi. Ia bukan anak emaknya lagi. Kini ia istri sebilah keris, wakil seseorang yang tak pernah dilihatnya seumur hidup. Iring-iringan hanya terdiri dari 2 dokar kretek. Emaknya, bapaknya, 2 orang pamannya, ia sendiri, beberapa orang saudaranya, dan lurah kampungnya. Bawaannya beberapa lembar pesalin dan kue-kue buatan kampung nelayan, dan makanan yang diberikan sejak berabad dari laut, berbagai macam ikan dan rumput laut. Bedak tebal pada wajahnya telah berguris-guris, menggelimantang oleh air mata, dan emaknya selalu memperbaikinya kembali. "Syed, jangan nangis, jangan nangis. Hari ini kau jadi istri pembesar." Ia tak tahu apa yang dihadapannya. Ia hanya tahu ia kehilangan seluruh hidupnya.
Kadang dalam ketakutan ia bertanya, mengapa tak boleh tinggal di mana ia suka, di antara orang-orang tersayang dan tercinta, di bumi dengan pantai dan ombaknya yang amis. Sid, jangan nangis. Mulai hari ini kau tinggal di gedung besar, nak. Tidak lagi di gubuk. Kau tak lagi buang air di pantai. Kau tak lagi menjahit layar dan jala. Tapi sutera, nak. Jangan nangis. 14 tahun umurnya. Dan tak pernah ia merasa keberatan buang air di pantai. Terkecuali di waktu bulan purnama. Ia takut ular di waktu seperti itu. Jangan nangis, nak. Hari ini kau jadi istri orang kaya. Ia terisak-isak, tersedan, akhirnya melolong. Ia tak pernah merasa miskin dalam 14 tahun ini. Pemandangan pantai sepanjang jalan, tumbuhan laut yang menjadi semak-semak, kadal-kadal laut yang bercanda ria, dan ketam pasir yang mondar-mandir bermandi matahari, semua tak menarik hatinya. Irama telapak kuda tak terdengar olehnya. Ia mengangkat kepala sebentar waktu Dokar berhenti dan bapaknya turun dari Dokar di depan, menghampiri dan, "Kau mau diam atau tidak?" Tubuh yang kecil mungil itu meriut seperti keong, ketakutan. Ia tahu bapaknya pelaut, kasar, berotot perkasa. Ia tahu sering kena pukul dan tampar tangannya. Tapi sekarang, buat apakah penderitaan ini? Disembunyikan mukanya dalam pelukan emaknya. "Biarkan dia, Pak, biarkan." Dan Dokar berjalan kembali. "Bapakmu benar, nak. Mana ada orang tua yang mau melemparkan anaknya pada singa. Dia ingin kau senang seumur hidup, nak. Lihat aku, nak. Dari kecil sampai setua ini, tidak pernah punya kain seperti yang kau pakai. Ambillah ini buat mak. Aku dan bapakmu banting tulang, biar kau rasakan pakai kain, pakai kebaya, kalung, anting seindah itu, dan gelang ular itu." Sekarang emaknya berhenti berbicara, menahan sedan. Kemudian meneruskan, tak pernah aku mimpi anakku pernah mengenakannya. Dan sekarang meledak tangisnya yang tak tertahankan." "Mak juga nangis," gadis pantai menyela di antara sedannya. Mak membuang muka. Melalui jendela Dokar ke arah laut yang menghidupinya sepanjang umur. Tak mampu ia nyatakan. Ia nangis melihat anaknya keluar selamat dari kampung nelayan, jadi wanita terhormat. Ia tak perlu berkeringat, tak perlu berlari-larian mengangkat ikan jemuran bila rintik hujan mulai membasuh kain. "Mulai hari ini, nak," maknya tak sanggup meneruskan. Kemudian mengubah bicaranya. "Beruntung kau menjadi istri orang alim. 2 kali pernah naik haji, entah beberapa kali khatam Quran. Perempuan, nak, kalau sudah kawin, jeleknya laki jeleknya kita, baiknya laki baiknya kita. Apa yang kurang baik pada dia?" "Dia? Siapa dia?" Gadis pantai menutup mata. Ia tak bisa bayangkan. Baik manakah dia dari Tumpong, abangnya yang hilang di laut waktu badai menerjang perahu? Baik manakah dia dari Kantang, abangnya yang seorang lagi, yang waktu angkat jala, yang tersangkut pada batu karang, tidak timbul lagi untuk selamanya. Dan hanya warna merah yang timbul ke atas. Dan itu adalah darah yang dihisap laut setelah ikan cucut membelah perutnya. Maukah orang itu memberikan dirinya buat hidup seluruh keluarganya? Seperti Kantang? Dia pembesar, nak. Orang berkuasa. Sering dipanggil Bendoro Bupati. Tuan besar residen juga pernah datang ke rumahnya, nak. Semua orang tahu. Dokar mulai memasuki halaman dengan deretan toko orang-orang Tionghoa. Semua itu pernah dilihatnya 2 tahun yang lalu, waktu dengan orang-orang sekampung datang beramai ke kota, nonton pasar malam.
Ia masih ingat buaya yang dipajang di atas pintu toko sepatu. Ia masih ingat toko pabrik tegel dengan bunga-bunganya yang berwarna-warni. Ia masih ingat gedung-gedung pembesar dengan tiang-tiang yang tak dapat dipeluknya. Putih, tinggi, bulat. Waktu Dokar sampai di alun-alun, Bapak memperbaiki letak bajunya. Terdengar mendehem dan menggaruk-garuk leher. Ia lihat ibunya gelisah duduk di sampingnya dan nampak mulai ketakutan. Dokar membelok ke kanan. Ia masih dapat mengingat sekolah rakyat negeri, kemudian masjid raya. Di seberang alun-alun sana gedung kabupaten. Di sampingnya sekolah rendah Belanda. Di samping lagi sebuah rumah bertingkat. Jantungnya berdeburan. Sekilas ia lihat bapaknya dengan susah payah turun dari Dokar. Buru-buru menghampiri Dokarnya. Wajahnya pucat. Suaranya sangat lembut. "Turun, nak." Tapi matanya tertebar kemana-mana. Akhirnya berhenti pada gapura yang hendak dilaluinya. Tak seorang pun penyambut di gapura. Mari. Tapi ia sendiri tak beranjak dari tempatnya berdiri. Sewaktu semua sudah turun, mereka menggerombol di pinggir jalan. Tak tahu apa yang harus diperbuat. Pagar tembok terlalu tinggi untuk dapat meninjau ke dalam. Emak menyentuh tangan Bapak. Seperti berkata pada diri sendiri, Bapak berbisik, Mari. Tapi ia tetap tidak beranjak. Akhirnya Emak yang mulai menganjur langkah. Melihat tak ada yang mengikutinya, ia terhenti menatap Bapak. Dalam kegugupannya, Bapak meraih tangan si gadis pantai. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang terpapar. Dan bergeraklah iringan-iringan pengantin itu, selangkah demi selangkah. Mereka melewati rumah tingkat yang sebenarnya tak lain dari sebuah paviliun gedung utama di sebelahnya. Mereka berhenti di sebuah gang antara paviliun dan gedung utama. Seorang bujang berhenti mengamati mereka dari kaki sampai kepala. "Mau apa?" tanyanya. "Bendoro ada?" "Baru beradu." Kemudian pandangnya menjamah gadis pantai. Suasana lenggang. Pemandangan di atas dihitami oleh puncak pohon-pohon beringin dan deburan ombak dari kejauhan, membuat hati iringan pengantin menjadi beku. Emak membuka mulut hendak bicara, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. "Kami datang dan hendak menghadap Bendoro. Kami baru datang dari kampung." Bujang itu pergi masuk ke dalam pintu yang menganga dari pagar tembok agak rendah. Barang kemana mata ditujukan. Bila tak ke atas, yang nampak hanya warna putih kapur tembok. Sedang di samping kanan iringan pengantin di gedung utama, membumbung lantai setinggi pinggang. Kemudian sebuah pendopo dengan 3 baris tiang putih. Gadis pantai takkan bisa memeluknya. Bapak pun barangkali juga tidak. Tiang-tiang itu lebih besar dari pelukan tangan manusia. Setiap baris terdiri dari 6 tiang. Burung gereja kecil-kecil bertebangan bermain-main di antara burung walet. Dan gagak pada pohon-pohon beringin tak henti-hentinya bergauk menyeramkan. Sekarang seorang perempuan tua muncul di pintu, melambaikan tangan dengan sendirinya. Iring-iringan pengantin menghampiri. Kemudian juga memasuki pintu. Mereka mengikutinya berjalan di bawah jendela-jendela besar, melintasi perkarangan dalam yang ditumbuhi pohon-pohon delima, serta pohon angkingkit. Mereka mendaki lantai, memasuki ruang belakang yang begitu besar, 4 kali lebih besar dari seluruh rumah mereka. Sebuah meja setinggi 40 cm berdiri di tengah-tengah ruangan. Mereka melaluinya, kemudian masuk ke dalam ruangan yang panjang. Saking panjangnya ruangan itu sehingga nampak seakan sempit. Beberapa kursi berdiri di dalamnya dan sebuah sofa yang merapat ke dinding. Di penghujung ruangan terdapat kamar dengan pintu yang terbuka lebar. Nampak di dalamnya sebuah ranjang besi berpentol kuningan mengkilat. Kelambunya mengangkat berkait pada jangkar-jangkar dinding. Mereka ditinggalkan di ruangan panjang itu. Tak ada seorang pun bicara. Gadis pantai lupa pada tangisnya. Mereka tak berani bergerak, apalagi meninggalkan kamar. Di luar kadang terdengar suara orang berisik.
Akhirnya seorang bujang wanita masuk membawa air teh manis sambil menggendong bayi pada punggungnya. Dan rombongan penduduk kampung nelayan itu pun menggiringkan pandangnya pada segala gerak-gerik bujang. Semua mata tertuju pada bujang itu sendiri. Mereka-reka siapa gerangan orok pada punggungnya. "Silakan minum, silakan," katanya sambil membungkuk. Kemudian mundur ke belakang untuk meninggalkan kamar. Bendoro belum bangun, kepala kampung bertanya. "Nanti jam 5. "Aku kepala kampung." "Siapa berani bangunkan?" "Itu anak siapa?" Mak bertanya, suaranya gemetar berbisik. Orok itu diputar dari belakang dan kini dalam gendongan depan. Anak itu berumur 2 tahun, hidungnya mancung, matanya sedang tertutup tidur. Mulutnya ternganga dan sebaris gigi putih nampak, berderet kecil-kecil. "Sunyi benar di sini," kepala kampung berkata. "Shh, jangan keras-keras, di sini bukan kampung," bujang memperingatkan. "Itu anak siapa?" Mak berbisik lagi bertanya, suaranya lalu. "Anak majikanku, anak Bendoro." Mak menggigit bibir dan menutupkan selendang pada pundaknya. "Di mana maknya?" Bapak bertanya. "Dia tak beremak, anak priai, beribu." "Di mana ibunya?" Bapak mendesak. "Pulang ke kampung." "Kapan kembali lagi kemari?" Bapak mendesak terus. "Takkan balik lagi, dia diceraikan." "Mengapa dicerai? Kapan?" Bapak mendesak. "Mana aku tahu, itu urusan Bendoro." "Kapan?" "Hampir 2 tahun yang lalu. Tapi anak ini takkan lebih dari 2 tahun umurnya." Mak sekarang mendesak. 2 tahun belum pernah lihat ibunya." "Mati?" "Tidak. Pulang ke kampung. Sejak itu tak pernah nampak lagi." Mak terdengar menarik nafas panjang dan mengembuskannya. "Shh, jangan keras-keras," bujang memperingatkan emak. Di sini yang boleh terdengar hanya suara pembesar yang datang bertamu kemari, dan Bendoro sendiri tentu. Jadi, kepala kampung hendak memulai. Dan mundurlah bujang itu. Ia lenyap dari kamar. Mak mengangkat dagu gadis pantai dan menatap matanya. Gadis pantai mencoba memeluknya. Mak menolakkan tubuhnya. Kemudian dengan sentangan membenahkan letak pakaian anaknya dan membedakinya kembali. Mak memandangi bapak. Bapak memandangi kepala kampung. Dan gadis pantai memandangi air teh yang tiada terjamah. Betapa kering ia rasai dalam kerongkongannya. Ia tak berani. Di rumah ia boleh minum sekenyangnya. Sampai kembung. Dan dari luar kamar terdengar suara wanita. "Lekas mandi, nanti Bendoro guru datang. Agus masih kotor." Suara itu mendekat menghampiri pintu. Akhirnya ia masuk lagi ke dalam kamar. Dengan bayi masih tergendong di belakangnya. Segera ia menampak teh yang tak jua terjamah. Ia mencoba ramah mengucapkan, "Silakan minum." Semua yang ada di kamar tersenyum mengiyakan. Tapi teh tak juga terjamah. Bapak rasai keringat membasahi sekujur badannya. Ia pun haus. Tapi keringat ini lain. Tak sama dengan yang waktu keluar, waktu ia menarik jala dari perut laut. Yang ini tak mengeluarkan bau-bau yang sudah sangat terbiasa baginya. "Siapa anak tadi?" Mak bertanya khawatir. "Agus, putra Bendoro." "Ya." "Di mana ibunya?" "Pulang ke kampung." "Kapan balik kemari lagi?" "Takkan balik." "Kang Masnya bayi ini?"
Ya, semua mata mengawasi bayi dalam gendongan, tersembunyi di balik punggung bujang wanita. Kalau begitu, anak itu sebagus anak ini, kepala kampung meneruskan. Tidak, ini lebih bagus. Dia dari ibu yang lain. Kepala kampung menggapai-gapai di dalam baju lasting Inggris berwarna hitam. Baju keangkatannya. Ya betulkan, Destar kemudian mendaham. Jangan keras-keras. Di meja teh tetap tak terjamah. Bok, Bok, terdengar suara dari luar rumah, suara seorang pria dewasa. Saya Bendoro Guru. Bujang itu menyaut dengan suara tertahan dan tanpa melihat pada para tamu kampung nelayan itu keluar. Agus Rahmat sedang mandi, Bendoro. Silakan duduk. Seperempat jam kemudian terdengar suara Bendoro Guru bicara dalam bahasa yang mereka tak kenal. Dan suara Agus Rahmat menjawab dalam bahasa yang mereka pun tak kenal. Betapa hebat Bendoro mengajar putra-putranya. Kepala kampung berbisik. Sekecil itu sudah bisa bicara bahasa Belanda. Satu kata pun kita tak paham. Anakmu nanti. Kepala kampung menghadapkan mukanya kepada gadis pantai. Juga bakal diajar seperti itu. Gadis pantai kecut, wajahnya meraih tangan emak dan menggenggamnya erat-erat. Di luar matahari bersembunyi di balik puncak-puncak pepohonan kelapa. Cemara dan beringin dan deburan ombak. Makin jelas karena makin merambah pantai. Terdengar suara perlahan dari luar kamar. Apa Mbok bilang? Jangan main bola. Haram, haram. Tak ingat pesan ayah Anda? Itu perbuatan terkutuk orang-orang mutad. Ingat, kepala Hasan, Husin yang mereka tendang. Apa Agus mau jadi kafir juga? Dan suara anak kecil terdengar memasuki kamar. Juga sama pelannya. Peduli apa? Kami akan bertanding melawan sekolah Belanda. Kami tak boleh kalah. Di antara deru ombak, percakapan dalam bahasa asing, dan berisik angin yang berkisar-kisar di udara bebas. Sayup-sayup terdengar bunyi senyap. Selop kulit berat terseret. Bendoro sudah bangun. Kepala kampung memperingatkan. Semua tegang menegakkan tubuh. Pendengaran tertuju pada sepasang selop yang berbunyi berat sayup terseret-seret di lantai. Bunyi kian mendekat dan akhirnya nyata terdengar.